sibuk dari kewajiban kepada kewajiban yang lain, dari perintah sunnah kepada sunnah yang lain, terus sibuk dengan itu. Semua pelanggaran jauhi, yang haram, makruh pun Anda tidak tinggalkan. Terus Anda asal diri Anda dengan itu, maka makin dekat Anda kepada Allah, makin ada predikat wali kepada Anda, kan gitu. Maka sederhana, kalau ada orang yang mau menyakiti Anda, Allah yang akan mengambil alih dia. Allah punya cara. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Ya. Sesungguhnya Allah juga bersama dengan orang bertakwa. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama dengan orang yang bertakwa dalam firman Allah SWT. Jadi Allah itu akan selalu bersama ya, orang-orang yang dekatkan diri kepadanya. Jadi ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis adalah adanya amalan yang paling Allah cintai, yaitu apa yang Allah wajibkan kepada kita. Yang wajib, sederhana saja. Ya. Di 5 rukun Islam, syahadat, alhamdulillah kita sudah muslim. Tinggal kita betul-betul memurnikan tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, betul-betul kita tidak mohon, tidak cinta, tidak takut kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh syirik menyekutukan Allah dengan makhluknya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi Muhammad benar-benar utusan Allah. Kita betul-betul mempelajari sejarah beliau, mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai suri teladan, menciplak hidup beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga tentunya kita akan membenci dan memerangi orang-orang yang membenci dan memerangi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, salat 5 waktu. Ini dianjurkan untuk dijaga. Salat 5 waktu, perhatikan baik-baik. Satu-satunya syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW naik ke langit untuk menerimanya hanya sholat. Zakat, haji, jihad, bakti sama orang tua, apa saja, semuanya Nabi SAW tinggal di kota Madinah atau di Mekah, lalu firman Allah turun. Kecuali sholat. Melalui perjalanan yang spektakuler. Isra dan Mi'raj, yang masyhur. Allah bahkan menyebutkan di dalam Al-Quran satu surah nomor 17 namanya surah Al-Isra untuk mengenang dan menjelaskan tentang perjalanan ini. Isra berjalan malam hari dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina dan Mi'raj ke langit untuk menerima perintah sholat. Satu-satunya perintah sholat, perintah ibadah yang diterima oleh Nabi SAW di langit sana. Ini luar biasa. Dan dalam hadis yang lain dalam bab sholat kata Nabi SAW, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang itu. Kalau dia buruk, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, kalau dia baik, maka akan membantu amal lain. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu amal lain. Coba. Jadi kalau Anda mau memulai memperbaiki hidup Anda, mulai dengan sholat wajib. Jangan bicara dulu sholat sunnah. Sholat wajib aja dulu. Jaga 3 hal dalam sholat wajib itu. Pertama, tepat ini waktu. Azan, selesai. Tutup semua aktivitas Anda. Anda cuma sholat. Laki-laki ke masjid, perempuan di rumah. Jangan lewat. Selesai azan, Anda sudah sholat sunnah, dan Anda sholat wajib. Selesai. Yang kedua. Ya. Ini penting sekali teman-teman. Tidak boleh kita luput dari masalah ini. Kemudian yang kedua. Tepat gerakan. Harus sesuai dengan gerakan Nabi SAW. Apa yang Nabi ajarkan. Dan yang ketiga. Tepat bacaan. Dan kata Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat sebagaimana kalian lihat saya salat. Sampai Nabi SAW pernah naik di atas mimbar beliau untuk menunjukkan kepada sahabat bagaimana cara takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud. Dulu di antara 2 sujud sampai salam. Untuk menunjukkan bagaimana tata cara supaya mereka tidak salah dalam masalah ini. Karena tidak akan mungkin diterima amal kecuali dengan 2 syarat mutlak, ikhlas kepada Allah dan juga mutaba'atun Nabi SAW. Mengikuti Nabi SAW dan menciplak cara beliau. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang gitu ya. Nggak boleh ngarang-ngarang. Walaupun Anda niatnya baik. Tapi kalau Anda mau sholat duhur 5 rakaat tidak akan diterima. Kita harus mengikuti Nabi SAW yang sudah ditentukan oleh Allah 4 rakaat saja. Nah itu penting sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau di akhir hidupnya waktu ditusuk oleh Abu Lulu dan beliau sudah akan meninggal dunia. Sempat pingsan. Lalu masuk waktu sholat. Azan. Maka di situ ada sahabat beliau sekaligus mertua beliau adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena di akhir hidup Umar menikah dengan anak Ali yang bernama Ummu Kalthum radhiyallahu anhu majma'in. Ya, dan Umar mengatakan karena saya ingin punya hubungan dengan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di situ juga ada Abbas paman Nabi. Maka Abbas berkata kepada Ali, bagaimana dengan Amir Mukminin? Dia dalam kondisi sekarang pingsan dan waktu sholat masuk. Apa kita biarkan saja sampai dia sadar baru dia sholat? Kata Ali tidak. Kita bisikkan di kupingnya sholat. Dia akan bangun.
dalam kondisi pingsan Umar bin Khattab, maka Ali bin Abi Thalib membisikkan di kupingnya radhiyallahu anhu ajma'in, ya Amiral Mu'minin as-salah, ya Amiral Mu'minin as-salah. Wahai pemimpin orang-orang beriman, salatlah. Wahai pemimpin orang beriman, salatlah. Maka Umar bin Khattab kaget, terbangun dari pingsannya lalu mengatakan, ya benar, ya, la Islam liman la salatalah. Tidak akan dianggap seorang itu muslim selama dia tidak salat. Lalu beliau pun mengerjakan salat. Nah, ini penting sekali. Yang ketiga, zakat bagi orang yang mampu, dan ini mudah sekali karena hanya setahun sekali. Selama dalam setahun uang yang Anda tabung dan investasi, ya, bertahan dari bulan pertama sampai bulan ke-12, nisabnya 85 gram emas, dan 1 tahun berturut-turut, maka Anda wajib mengeluarkan 2,5%. Nah, ini zakatnya. Diberikan kepada mustahik, ya, 8 golongan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang keempat, puasa Ramadan setahun sekali, terapi kesehatan. Ini semua umat Islam sudah tidak asing, wajib mengerjakannya dan menikmatinya. Kemudian yang kelima, haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Boleh diulangi, tapi ini ya bagi yang mampu, ya, mereka mengerjakan sekali seumur hidup. Tapi kalau lebih punya kemampuan lagi dan dia mau haji lagi yang kedua, ketiga tidak masalah. Tapi yang kedua, ketiga sudah bukan kewajiban seperti kewajiban yang pertama. Nah, ini kewajiban-kewajiban. Nah, inilah amal-amal yang paling Allah cintai, teman-teman sekalian. Fokus kepada itu. Ada banyak orang, dia sholat tahajud ya. Kemudian subuhnya kebablasan. Ini seperti orang yang kejar ikan teri, ikan pausnya lepas. Fokus dulu kepada yang wajib, maksimalkan. Nah, ini pelajaran penting. Dan ini kata Nabi SAW, Allah berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan ketahuilah tidak ada, kata Allah Azza wa Jal, yang paling aku cintai dari seorang hamba yang berusaha dekatkan diri kepadaku dibandingkan apa yang aku wajibkan pada mereka. Fokus ke situ. Pelajaran ketiga. Pentingnya teman-teman sekalian untuk menjaga amalan-amalan sunnah setelah yang wajib. Ya, setelah yang wajib. Ini penting, setelah yang wajib. Diambil dari potongan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبُّ. Seorang hamba terus tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku. Di situ kalau yang pegang bukunya, sampai di terjemahan di situ di bold, ditebalkan ya. Dan hambaku tidak henti-hentinya. Kenapa ditebalkan? Supaya faham, bukan cuma sekali kerjakan sunnah. Tidak henti-hentinya terus mengerjakan sunnah, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Jadi sini ada motivasi agar kita menjaga amalan-amalan sunnah. Teman-teman sekalian, kalau Anda sudah menjaga yang wajib tadi, segera sempurnakan dengan amal-amal sunnah. Sebenarnya seperti misalnya habis sholat, atau sudah sempurna sholat wajibnya, ya 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jangan lupa. Yang ada qobliyahnya kerjakan, qobliyah, dan semua ada qobliyah ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang ada ba'diyahnya kerjakan, yang tidak ada maka Anda tidak kerjakan. Subuh tidak ada ba'diyah, tapi duhur ada, asar tidak ada ba'diyah, maghrib dan isya ada. Ya. Maka Anda kerjakan itu. Kemudian Anda kuatkan lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Tahiyat masjid, sholat wudu, sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud. Semua Anda kerjakan. Ya. Anda bertahap, coba sempurnakan secara kuantitas. Dan kualitas. Kualitas sudah tidak bisa dinegosiasi lagi, tapi kuantitas masih bisa. Kalau Anda cuma mampu sholat duha 2 rakaat, tidak masalah 2 rakaat dulu. Sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat dulu. Setelah itu baru Anda masuk ke 4 rakaat, ke 6 rakaat, dan seterusnya. Ya. Sampai nanti Anda bisa sempurnakan sejumlah yang Nabi SAW pandukan, yaitu misalnya sholat malam dengan 11 rakaat, lalu setelah itu istiqomah atau konsisten menjaganya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau Anda terus saja berusaha mendekatkan diri dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah Anda kepada Allah SWT dari amal-amal sunnah setelah yang wajib, maka Allah akan mencintai Anda. Anda bisa bayangkan, teman-teman sekalian, kalau Anda kerja di satu perusahaan tadi dan Anda dicintai oleh Allah. Kira-kira bagaimana? Ya. Atau dicintai oleh pemilik perusahaan, saya keliru tadi ya. Bagaimana perasaan Anda dan bagaimana kedudukan Anda di satu perusahaan kalau pemilik perusahaan mencintai Anda. Maksudnya saya mencintai positif ya. Dalam kata mencintai karena bagusnya pekerjaan. Bukan di sini cinta-cintaan laki-laki perempuan yang haram, bukan. Tapi karena Anda berprestasi, pimpinan perusahaan Anda menyukai Anda. Ya. Maka seperti apa kira-kira perasaan Anda dan kebanggaan dalam diri Anda karena Anda prestasi dan Anda disukai dan dibutuhkan oleh perusahaan. Ini sesuatu yang positif ya. Nah, ini contoh saja untuk menjelaskannya. Bagaimana
dengan mendekatkan diri kepada Allah hanya sholat sunnah, hanya puasa sunnah, hanya berzikir, hanya baca Quran, hanya sedekah, gitu-gitu ya. Lalu Allah mencintai kita. Ini amalan sunnah yang harus dijaga. Ini penekanannya setelah yang wajib, ya. Dan ketahui teman-teman sekalian poin penting. Kalau Anda sudah menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban dan perintah agama, maka secara otomatis Anda akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Atau paling tidak sangat minim ya, dari pelanggaran yang terjadi. Ya. Tentu yang idealnya pasti akan jauh dari dosa-dosa itu. Karena orang kalau sibuk dengan sholat wajib, dia tidak akan mungkin meninggalkan sholat yang merupakan pelanggarannya. Orang kalau sudah misalnya bakti sama orang tua, dia tidak mungkin durhaka sama orang tua misalnya, gitu kan? Maka ketaatan dikerjakan akan menghilangkan pelanggarannya, gitu kan? Orang kalau sudah menikmati tutup aurat, maka dia tidak akan buka aurat misalnya, nah kan gitu. Orang yang sudah baca Quran dan menikmati, dia tidak akan mungkin meninggalkan baca Quran misalnya, nah seperti itu. Apalagi dosa-dosa yang lain, yang memang dasarnya tidak ada hubungannya sama ibadah itu. Kayak misalnya berzina, berbohong, menipu, membunuh, memukul, maka dia otomatis akan lebih jauh daripada itu dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Itu nilai plus daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita otomatis akan jauh dari dosa-dosa. Kan gitu. Kemudian teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran yang keempat dari hadis ya. Faedah akan didapatkan kalau Anda dekatkan kalau Allah sudah mencintai Anda, yaitu Allah akan menjaga. Faedah pertama, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka kata Allah SWT, kalau aku sudah mencintainya, aku akan jaga pendengarannya. Sehingga yang dia dengar hanya yang dibolehkan saja. Jadi bukan Allah biarkan kita sendirian, ya, tapi Allah akan jaga kita. Karena kita sudah berusaha dekatkan diri kepadanya, maka Allah akan jaga pendengaran kita. Wa basarahu alladhi yabsuru atau yubsiru bihi, dan matanya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangan yang digunakan untuk menjamah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang digunakan untuk melangkah, ya. Ini faedahnya luar biasa. Artinya anggota tubuhnya akan dijaga oleh Allah. Secara otomatis, matanya sudah nggak suka lihat yang haram, telinganya sudah nggak suka dengar yang haram, lisannya tidak mau mengucapkan yang haram, tangannya nggak mau jamah yang haram, kemaluan dan kakinya tidak mau menyentuh yang haram ataupun melangkah kakinya ke tempat yang haram. Ini sudah tidak ada. Dia sangat berat, kalaupun syaitan goda dia sangat berat untuk dia lakukan. Maka dia sangat terjaga. Kenapa? Karena pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang luar biasa, ya. Jadi subhanallah, bonus-bonus yang Allah kasih hanya dengan kalau kita menjadi wali. Allah akan melawan langsung musuh-musuh yang memusuhi kita. Allah akan mengambil alih itu. Tidak perlu kita habiskan energi dan ya, waktu kita untuk melawan orang-orang yang tidak dibutuhkan untuk dilawan gitu ya. Allah SWT akan melawan mereka karena Allah iklankan perang. Kemudian amal yang paling Allah cintai adalah hal yang Allah wajibkan. Tadi sudah kita jelaskan. Fokus kepada itu. Supaya kita dapat ya, sibuk dari kewajiban kepada kewajiban yang merupakan tujuan kita diciptakan. Dan juga meninggalkan yang larang, yang haram. Yang ketiga, sibuk menyempurnakan amal wajib dengan sunnah. Sibuk dari sunnah ke sunnah. Jadi padat sekali waktu kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu ketaatan. Wajib dan sunnah. Karena sunnah banyak sekali. Zikir bisa sepanjang kita di jalanan, ya, kita lagi belanja misalnya, ya, kita lagi duduk, silakan padatkan, gitu kan, sehingga kita sibuk dan terus tercatat pahala. Kemudian yang keempat, kita akan mendapatkan faedahnya. Allah akan jaga dengan kita menjadi walinya, kita sibuk dengan ketaatan, kewajiban, kita sibuk dengan sunnah. Allah jaga semua anggota tubuh kita. Ini yang paling banyak sumber-sumber dosanya. Telinga mendengar, mata melihat, lisan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah. Ini kan semua sumber-sumber yang bisa disalahgunakan, dipakai dalam kemaksiatan kepada Allah. Allah akan jaga sehingga Anda tidak terjerumus. Ya, itu penting sekali. Ya. Yang kelima teman-teman, yang terakhir yang Anda dapatkan adalah ini luar biasa. Ya. Wa in sa'alani la'utiyannah. Di saat itu, kalau dia suruh dekatkan diri kepadaku, maka kalau dia minta sesuatu, aku pasti akan kasih. Ini luar biasa. Jadi kata kunci doa Anda diijabah, permintaan Anda Allah kasih justru karena kedekatan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin Anda dekatkan diri kepada Allah, maka makin luar biasa peluang untuk diterima semua permintaan Anda. Ini berarti kata kunci doa mustajab.
yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal memohon, Allah kasih. Karena di sini menggunakan penekanan, wa in sa'alani la'utiyanna. Saya pasti akan kasih kalau dia minta. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dan Allah itu sifatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah pungkiri janjinya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda mau doa Anda diijabah, kata kunci sudah tahu tadi. Bagaimana Anda makin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu poin yang luar biasa yang harus difahami baik-baik. Jadi jangan sampai nanti Anda cuma berdoa di saat Anda sedang genting lagi ada masalah, baru sibuk berdoa sama Allah. Setelah Allah memberikan jalan keluar, lupa. Bagaimana dia memang selalu dekatkan diri kepada Allah SWT di dalam waktu dan kesempatan serta tempat yang Allah masih berikan dia umur di situ. Ya, makanya kata Nabi SAW, kenali Tuhan kalian di saat kalian sedang lapang, maka dia akan mengenal kalian di saat kalian sedang sulit. Dan betapa indahnya teman-teman sekalian, kalau kita sedang ada nikmat, kita menyadari yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Maka manja dan merengek pada Allah. Minta supaya kesehatan dipertahankan, kekayaan, keturunan, kebahagiaan dengan pasangan hidup. Minta semua. Tinggal minta. Masalahnya apa gitu. Kenapa nggak mau berdoa? Kenapa nggak mau merengek dan manja kepada Allah? Minta. Dan sudah sering kami ingatkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertahankan nikmat lebih besar keutamaannya dibandingkan Anda sedang ada masalah lalu Anda minta solusi. Walaupun dua-duanya boleh. Jadi Anda minta kepada Allah, ya Allah pertahankan kesehatanku, itu lebih afdal daripada Anda sudah sakit lalu Anda minta agar Allah sembuhkan. Walaupun dua-duanya boleh. Berarti tidak ada alasan untuk tidak minta. Jangan Anda bilang, oh karena kan sekarang badan saya lagi sehat. Apa yang saya mau minta sama Allah? Oh kalau saya sekarang lagi pekerjaan bagus, jabatan saya bagus, nama saya, apa yang saya mau minta? Minta supaya dipertahankan. Karena setiap saat Allah bisa angkat nikmat itu. Apalagi kalau Anda tergelincir dalam pelanggaran, dibisikin oleh syaitan. Nah, itu Anda membuat bisa saya diangkat nikmat tersebut. Ya. Ini poin penting harus Anda pahami baik. Ya. Jadi kita bagaimana caranya ya, memohon dan manja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jauhi semua pelanggaran-pelanggaran teman-teman sekalian. Karena pelanggaran seperti bibit racun yang bisa membuat kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak diijabah doanya. Sayang sekali. Ya, ini poin penting. Kemudian yang terakhir yang didapatkan wala in ista'adani la'uidzanna. Dan kalau dia minta pertolongan, ya, perlindungan, aku akan lindungi. Apa saja yang Anda khawatir darinya tinggal minta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Anda mohon kepada Allah agar diselamatkan, berlindung. Allah akan selamatkan. Ada orang jahat depan mata Anda, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan kejahatannya Allah, yang bisa memberhentikan dia Allah. Apa yang kurang teman-teman sekalian dari Fir'aun dengan fisik yang sempurna, kuat, raja, pasukannya luar biasa. Namun pada saat dia ingin menghancurkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dengan Bani Israel lemah secara di mata manusia, secara fisik, maksudnya secara kekuatan. Nabi Musa alaihissalam punya kekuatan fisik, tetapi umumnya Bani Israel tidak. Dan pada saat sudah berada di pinggir Laut Merah, sampai ketakutan pengikut Nabi Musa dan mengatakan innalah mudrakun. Kita udah didapat, pasti kita akan dibantu oleh Fir'aun. Fir'aun bahkan menyebutkan dan Allah gambarkan dalam Al-Quran ya, bahwasanya mereka nih kaum Bani Israel yang beriman pada Musa ini membuat kami marah. Wa innahum lasyirrimin qalilun, dan mereka jumlah yang sedikit, terhina sekali. Tapi Allah buktikan bagaimana Allah membela wali-walinya pada saat itu. Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam untuk mengucapkan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak mungkin mereka bisa menjangkau kita. Pasti Tuhanku akan memberikan jalan keluar. Pada waktu itu, ya, Fir'aun sudah bisa melihat Musa alaihissalam. Dan berarti sudah menjangkau kekuatan, kecepatan kuda dan pasukan ini bisa menjangkau dalam hitungan menit saja. Ya. Tetapi subhanallah Allah SWT memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menghantamkan tongkatnya di pinggir Laut Merah. Lalu fanfalaka fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka air tersebut tiba-tiba ya berbentuk seperti tembok-tembok yang agung, memandu Bani Israel untuk jalan. Lalu mereka jalan. Dan Allah dengan hikmahnya melambatkan Fir'aun sehingga mereka tidak bisa menjangkau dan mempercepat Bani Israel untuk orang-orang beriman pada saat itu untuk selamat. Selamatlah mereka di pinggir Laut Merah. Fir'aun waktu itu lihat air berbentuk seperti tembok, bukannya sadar. Makin ya durjana, makin durhaka, makin mau menunjukkan batas atau kekejamannya. Maka dia pun mengatakan masuk kejar, dikejar. Allah biarkan itu sampai di tengah-tengah Laut Merah.
Allah tutup air tersebut dan membuat mereka tenggelam. Dan Allah mengatakan, al-yawma nunajjika bi badadika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kami selamatkan badanmu hai Fir'aun agar kau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Ya. Dan sampai sekarang kita lihat mukminnya Fir'aun. Kurang bukti, ya. Di Irak sebelumnya ada Namrud yang juga durhaka kepada Ibrahim alaihissalam dan juga Allah perlihatkan. Allah gambarkan bagaimana mereka berusaha membakar Nabi Ibrahim alaihissalam tapi Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Kan gitu. Nabi Muhammad SAW depan mata kita sendiri. Ya, kita bisa pelajari sejarahnya dan kita bisa lihat kota Mekah. Mana sekarang Abu Jahal sama Abu Lahab? Yang dulu membenci Nabi, memerangi Nabi, mana? Habis ceritanya. Bahkan dikenang keburukannya saja. Nabi SAW dimenangkan oleh Allah SWT. Makanya waktu jenazah 70 tokoh Quraisy dimasukkan ke dalam sumur di perang Badar oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi perintahkan mereka untuk masukkan. Jadi 69 masuk ke dalam sumur, satu tidak bisa diangkat karena badannya membusuk. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang dibunuh oleh Bilal di perang Badar, dia tidak bisa diangkat, ditarik badannya karena membusuk, dibiarkan, ditutup sama batu saja. Tapi 69 masuk dalam sumur. Lalu kata Nabi SAW, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, disebut nama satu persatu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Selama ini saya sudah ingatkan kalian tidak mau dengar. Sudah dapat belum sekarang ini? Siksa-siksa yang sudah saya ancamkan. Yang Tuhan kalian ancamkan. Maka ketahuilah aku sudah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Ya, aku menang sekarang. Bahagia. Pengikut banyak. Dan Islam menyebar di mana-mana. Ini kebenaran. Tidak akan mungkin berubah peraturan tersebut. Dan Allah mengatakan, walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman. Jadi perlindungan dari Allah itu luar biasa, ya. Tidak ada perlindungan yang bisa mengalahkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah yang menggerakkan orang-orang yang melindungi Anda selama ini, Allah yang menggerakkan mereka. Kalau Allah tidak gerakkan, mereka tidak akan melindungi. Kan begitu. Nah, makin dekat diri kepada Allah, maka makin Allah Subhanahu wa taala bukakan buat kita pintu-pintu perlindungan tersebut. Oleh karena itu kesimpulannya teman-teman, bagaimana kita selalu sibuk dengan tujuan kita diciptakan, bagaimana kita sibuk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan sunnah, dan maksimalkan di situ. Jangan diam, apalagi melakukan pelanggaran. Selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang baik, ya. Dan jauhi semua pelanggaran, apapun sifatnya, haram ataupun makruh. Anda kalau sibuk dengan meninggalkan yang makruh, yang haram otomatis Anda akan jauhi dengan izin Allah SWT. Dengan ini semua fasilitas akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan kedepannya kita akan coba baca pertanyaan yang sudah masuk insyaAllah. Dan Kamis akan datang dengan izin Allah SWT, kita akan masuk ke poin ke-7 masalah bergaul dengan orang-orang soleh.